Kalau kalian kelahiran tahun 80-an sampai 90-an, artinya kemungkinan sebagian dari kalian sudah berkeluarga. Bahkan sebagian mungkin sudah mulai punya anak, satu, dua, atau tiga. Segala aktivitas anak-anak dengan rentang usia segitu umumnya masih banyak didampingin sama orang tuanya, termasuk untuk urusan ke sekolah. Nggak sedikit juga anak-anak yang harus diantar ke sekolah hanya bersama mamanya, entah dengan menyetir sendiri ataupun disupiri oleh driver pribadinya. Makanya di episode kali ini saya mau bikin daftar rekomendasi mobil yang pas untuk para macan ternak alias mama cantik antar anak. Tapi seperti biasa, sebelum bahas soal daftar rekomendasi mobilnya, coba kita bahas dan breakdown dulu kriteria seperti apa sosok para wanita yang bisa dimasukkan ke dalam kategori macan ternak. Kriteria pertama para kaum macan ternak yaitu lincah. Ya gimana nggak lincah, tiap pagi harus siapin semua detail keperluan anak mulai dari mereka bangun tidur sampai mereka masuk ke sekolah. Itu baru ngomongin soal persiapan anaknya, belum ngomongin persiapan dandan badai buat dirinya sendiri. Untuk melakukan itu semua, jelas butuh skill kelincahan yang level 99. Kriteria kedua para macan ternak yaitu akrab dengan jalanan. Karena aktivitasnya seringkali nggak kalah sibuk dengan para suaminya. Seringkali para macan ternak sudah mulai mengaspal sejak matahari terbit demi mengantar anaknya supaya mereka nggak terlambat sampai ke sekolah. Terbiasa menghadapi rute macet setiap hari, bikin mereka nggak kagok saat ketemu jalan macet yang nggak terduga. Jalur-jalur alternatif sudah hafal lah di luar kepala. Tinggal belokin setir ke kiri, masuk jalan gang, tiba-tiba langsung muncul di dekat sekolah anak. Anak pun sampai di sekolah tepat waktu. Kriteria ketiga yaitu siap jadi supir dadakan kapanpun dibutuhkan. Situasi darurat seringkali muncul nggak terduga. Pagi hari ketika sudah waktunya antar anak ke sekolah, ternyata driver baru ngabarin kalau sedang sakit, sehingga tidak bisa masuk dan mengantar mereka ke sekolah. Para macan ternak nggak akan segan buat ambil kunci mobil dan langsung nyetir mobilnya sendiri. Bahkan mereka nggak akan segan buat menyempurnakan dandanannya di mobil ketika lalu lintas sedang macet. Roll rambut nyantol di poni, pakai eyeliner model cermin kecil di mobil, itu udah pemandangan biasa para macan ternak ketika mengantar anaknya. Dengan semua kriteria tersebut, kira-kira akan jadi seperti apa sih daftar rekomendasi mobil untuk para macan ternak ini? Selamat datang di episode daftar rekomendasi mobil yang tepat untuk para macan ternak alias mama cantik antar anak. Kita mulai list rekomendasi kita dari mobil yang ukurannya paling kecil dulu. Buat para macan yang lebih suka bermanuver pas nyetir, biar lebih gampang selap-selip, lebih cocok pakai mobil kecil. Seringkali pertimbangannya juga bukan cuma soal selap-selip, tapi buat manuver di jalan tikus. Mereka butuh mobil ukuran kecil yang kalau sewaktu-waktu butuh lewat jalan tikus buat motong jalan, mereka nggak kagok. Nah makanya untuk rekomendasi pertama kita memasukkan Honda Brio buat para macan ternak. Ukuran Honda Brio cukup mungil buat menemani para macan ternak yang terbiasa antar anak sendiri tanpa driver. Ukurannya yang kecil bikin para macan lebih gampang untuk cari parkir di depan sekolahnya kakak. Asal ada space terbatas buat parkir, para macan bisa langsung nyelip masuk ke dalamnya. Secara desain pun Honda Brio sebenarnya masih bisa dianggap manis. Nggak terlalu sporty, yang terlalu maskulin gitu. Garis siluetnya nggak terlalu tegas dan tajam, jadi masih manis buat disetir oleh seorang wanita. Orang lain nggak akan kaget kalau melihat sosok yang keluar dari mobil ini ternyata adalah seorang Mahmud alias mamah muda dengan riasan super kece dan badai. Mobil ukuran kecil jadi favorit banyak macan ternak di luar sana. Tapi ada satu hal yang kadang bikin para macan ternak ini harus mikir dua kali sebelum akhirnya memutuskan buat pakai mobil kecil. Walaupun mobil kecil bisa lebih gampang dipakai selap-selip di lalu lintas, gampang cari space parkir, atau lebih gampang masuk-masuk jalan tikus. Tapi tetap bikin nggak tenang kalau lewat jalan yang nggak terduga.
Ground clearance mobil kecil macam Honda Brio kadang bikin macan ternak jadi overthinking sebelum masuk jalan tikus. Gimana kalau jalannya rusak? Gimana kalau banyak polisi tidur? Gimana kalau banjir? Makanya mungkin banyak juga yang mengidamkan mobil ukuran kecil, tapi kalau bisa ground clearance-nya agak tinggi. Mobil kedua di daftar rekomendasi saya bisa menjawab itu. Mobil kedua dari saya adalah Toyota Race. Kenapa Toyota Race? Simple, karena dia bisa memenuhi beberapa hal yang bikin para macan ternak overthinking tadi. Secara dimensi, ukuran dari Race ini udah cukup kompak lah. Bahkan untuk kendaraan yang berjenis SUV, ini udah termasuk yang paling ringkas. Untuk urusan selap-selip dan belusukan ke gang sempit, harusnya nggak akan jadi masalah buat Race. Tapi yang jelas, ground clearance Race sudah cukup tinggi untuk mengatasi kondisi jalan jelek, macam jalan rusak berlubang, polisi tidur, atau bahkan banjir dengan ketinggian yang lumayan. Salah satu aktivitas rutin para macan ternak adalah berkumpul dengan para orang tua dari teman-teman sekolah anaknya. Selesai antar dan drop anak di gerbang sekolah, saatnya para Mahmud ini janjian dan kumpul di coffee shop terdekat. Buat para Mahmud yang nggak mau kelihatan sama, at least dari pilihan mobilnya yang mainstream, mereka bisa pilih mobil ini. Bentuknya memang agak sedikit agresif dan agak maskulin, tapi menurut saya dengan pilihan warna yang tepat, mobil ini bisa jadi aksesoris yang tepat buat para macan ternak. Mobil ketiga rekomendasi saya adalah Mazda CX-3. Secara siluetnya memang mobil ini cenderung ke arah tipe crossover. Bukan sedan, bukan hatchback, juga bukan SUV. Dia ada di antaranya. Jadi buat macan ternak yang nggak mau pakai mobil hatchback karena terlalu pendek dan nggak mau pakai SUV yang terlalu tinggi atau besar, bisa pilih crossover. Salah satu poin penting yang bikin CX-3 pantas buat dipakai jadi kendaraan tempur para Mahmud dan macan ternak adalah fitur keselamatannya. Bisa dipahamin kalau nyetir sama penumpang anak, kadang bisa bikin konsentrasi gampang buyar. Makanya fitur keamanan macam blind spot monitoring dan rear cross traffic alert bisa bantu para bunda untuk tetap aware dengan kondisi traffic di sekitarnya. Seperti yang sudah tadi saya sebut sebelumnya, desain mobil ini memang agak agresif, cenderung ke arah maskulin. Tapi untungnya, Mazda punya satu pilihan warna yang cocok banget dan bisa masuk ke tampilan flamboyan para macan ternak, yaitu Soul Red-nya Mazda. Warna ini nggak akan pernah salah buat dipakai di mobil Mazda. Merahnya merona, tapi bisa kasih dua karakter yang berbeda ke tiap gender penggunanya. Buat para pria, warna Soul Red-nya tentu akan memberi kesan racing yang agresif. Tapi untuk para Mahmud dan macan ternak, warna merahnya jadi kesan elegan yang sama seperti merahnya lipstik mereka. Ngejreng, tapi justru jadi daya tarik pemikat buat orang yang melihatnya. Nggak semua Mahmud dan macan ternak mau atau bisa nyetir sendiri untuk antar anak-anaknya ke sekolah. Mungkin karena nggak mau capek berhadapan sama macet, nggak mau pusing cari parkir di sekolah, atau mungkin ya karena mereka nggak bisa nyetir juga. Ada juga yang mungkin alasannya karena dikasih fasilitas driver pribadi dari pak suaminya. Nah, kalau buat para Mahmud dan macan ternak yang kebetulan dapat privilege tersebut, pasti akan lebih menyenangkan kalau bisa disupport dengan mobil yang nyaman juga. Rekomendasi mobil keempat, sekaligus yang terakhir dari saya adalah Hyundai Staria. Buat Mahmud dan macan ternak yang ingin kendaraan yang nyaman tapi nggak mau tampilannya terlalu kacang goreng, Staria udah jadi pilihan yang pas. Tampilan luarnya yang mirip spaceship, udah pasti bisa bikin para Mahmud lain di sekolah anak jadi nyinyir karena iri. Terus gimana dengan urusan interiornya? Dimensi mobil ini tergolong super besar, makanya ukuran ruang yang ada di dalamnya pun bisa sangat lega. Para Mahmud dan macan ternak bisa ajak para babysitter di Staria in case anak mereka harus disuapin sarapan saat perjalanan berangkat sekolah. Captain seat-nya juga full elektrik dan punya fitur yang akan buat joknya jadi posisi hampir full rebah.
Fitur pelengkap macam ventilated dan heater di captain seat-nya tersedia untuk menjamin kenyamanan para macan ternak di kabin belakangnya. Tentunya fitur-fitur ini bakalan sangat cocok ketika jemput anak yang kecapean setelah selesai ikut aktivitas ekstrakurikuler di sekolah. Dan pastinya juga siap memberi rasa nyaman buat para mahmud dan macan ternak setelah mereka capek arisan dan seru-seruan di PIM 3. Itulah tadi 4 buah mobil yang saya rekomendasikan untuk para mahmud dan macan ternak. Gimana menurut kalian? Kira-kira ada mobil lain yang lebih pantas nggak buat direkomendasikan? Atau justru kalian punya rekomendasi yang lebih cocok? Langsung aja ya di kolom komentar supaya saya... Langsung tulis aja ya di kolom komentar supaya saya dan viewers lain bisa ikut baca. Kalau gitu, sampai di sini dulu episode kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di episode berikutnya.